Gimana sih caranya menjelaskan kepada orang yang belum paham gitu? Indonesia mengambil pendekatan daripada pengalaman ratusan tahun di alam Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang sudah bergabung di channel Junot Voice. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video di mana video ini sangat menarik untuk kita simak dan kita pahami. Karena ada salah satu profesor, dia memaparkan ingin menyatukan alam Melayu Raya dengan konsep Melayu Mahawangsa, yang mana salah satu usahanya ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan alam Melayu, dan juga mengatakan Melayu itu bukan hanya konsep biologis tapi juga konsep budaya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, lalu like dan share bagi yang belum subscribe ya. Check it out. Ya. Jadi Melayu bukan konsep biologis, bukan konsep darah semata-mata. Melayu ialah konsep kultur, kata orang Indonesia, pada perkataan Belanda, konsep peradaban, konsep tamadun. Maka itu Melayu dapat diterima oleh orang Bugis, oleh seluruh ratusan etnik di alam Melayu. Sekarang menurut statistik ada lebih kurang 700 etnik di alam Melayu. Indonesia mengambil pendekatan daripada pengalaman ratusan tahun di alam Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, meskipun dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Tapi seperti kata Profesor Muhammad Yamin, yaitu arsitek kemerdekaan Indonesia, justru katanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, akarnya bahasa Melayu, tapi kemudian mengalami jalan sejarah yang sedikit berbeda dengan pengaruh bahasa daerah, bahasa tempatan, pengaruh bahasa Belanda dan sebagainya, tetapi akarnya tetap bahasa Melayu. Demikianlah Islam pada abad-abad silam, khususnya dalam zaman Kesultanan Melayu, telah menjadi unsur penyatuan umat di alam Melayu tanpa membataskannya hanya pada etnik Melayu seluruh. Dan inilah pada hemat saya kerja besar, agenda besar yang mesti kita lanjutkan. Dan ini juga perkara yang banyak disinggung oleh almarhum Ustaz Sri Fadil dalam syarahan dan juga dalam kuliahnya. Penyatuan Melayu Raya dengan pengertian bangsa Melayu Mahawangsa. Mahawangsa atau bangsa besar. Maha besar, wangsa atau bangsa. Ini harus dijadikan slogan untuk kita bergerak menyatukan umat di rantau alam Melayu. Yang Melayu dan bukan Melayu, supaya kita ada kekuatan berdasarkan bahasa Melayu dan bagi Islam berdasarkan akidah Islam yang sama. Dan pada zaman itu jugalah kita menyaksikan bagaimana tamadun atau peradaban Melayu itu muncul dengan cukup gemilang dalam semua ranah ataupun bidang yang saya sebut tadi, baik undang-undang, hukum kanun Melaka, kitab induk yang disadur oleh pelbagai kerajaan Melayu yang lain, dijadikan kitab bagi pedoman menata masyarakat berdasarkan kitab undang-undang masing-masing. Di Perak ada kitab undang-undang 1999 Perak yang lain daripada hukum kanun Melaka, tapi bersandarkan bahagian besarnya undang-undang Islam. Dan kita juga menyaksikan Batu Surat Terengganu 1303 juga melakar soal undang-undang Islam pada Batu Surat di Kuala Terengganu. Jadi tentang bahasa juga, itulah ketikanya bahasa Melayu betul-betul muncul sebagai bahasa yang kita kenal hingga kini. Pertalian bahasa Melayu klasik sebagaimana dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab turas, dalam manuskrip Melayu lama, itulah yang mengalir dalam bahasa Melayu baharu sekarang, walaupun ada perbedaan gayanya. Sedangkan kalau kita membuat perbandingan kesejarahan antara bahasa Melayu kini, klasik, dengan bahasa Melayu kuno, yaitu abad ke-7, sangat jauh perbedaannya. Selalu saya menayangkan slide bagaimana pertama tulisannya pun tak dapat kita baca, tulisan Pallava. Yang kedua, walaupun ada perkataan-perkataan yang masih kekal, misalnya naik, mudik, ratus, laksa, tetapi wacana keseluruhannya itu tak dapat dipahami. Tapi kita membaca Batu Surat Terengganu, meskipun ada kesulitan sedikit, tetapi kita masih dapat menangkap apa kira-kira kandungan Batu Surat Terengganu. Ini satu hal yang penting sebab kita menggerakkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di negara kita dan persatuan di seluruh alam Melayu. Saya tidak dapat bicara panjang tentang itu, telah banyak
saya tulis di sana sini, jadi saya... Jujur, dari awal video beliau menerangkan tentang bangsa Melayu atau bahasa Melayu sampai detik video ini maksudnya saya belum paham gitu, belum paham jujur. Ringkaskan saja. Dan tahap ketiga menyaksikan bagaimana tamadun Melayu menghadapi tantangan karena dalam zaman penjajahan tamadun Melayu diperosokkan demikian rupa oleh penjajah Inggris. Dalam hal pendidikan kita semua tahu bagaimana nilai dan taraf pendidikan sekolah Melayu telah disamaratakan dengan taraf sekolah vernakular Cina dan Tamil, dan batasan hingga ke peringkat sekolah rendah, dan kemudian dari tahun 6 tahun menjadi 4 tahun tidak ada waktu itu konsep sekolah menengah Melayu, dan kurikulumnya yang sangat terbatas hal ehwal kekampungan, pertanian, pertukangan dan sebagainya. Itu semua merupakan kesan penjajahan yang menenggelamkan kehebatan pendidikan Melayu. Ya, bahasa Indonesia itu bahasa netral. Karena saat berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara dan bangsa melalui proses yang panjang dan analisa kenegaraan untuk mencari bahasa yang benar-benar netral agar dapat menjadi bahasa bersama atau bahasa persatuan. Sebagaimana dalam National Geographic bahwa Indonesia adalah negara yang tidak egois karena tidak memaksakan bahasa dari salah satu etnis menjadi bahasa nasionalnya, yang tidak hanya terdiri dari unsur bahasa Melayu saja, tetapi juga dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan bahasa-bahasa asing, sehingga itu bahasa Indonesia dijuluki sebagai bahasa yang netral. Sekalipun bahasa Indonesia induknya dari bahasa Melayu, namun ia terlahir dengan identitas dan ciri khas yang berbeda dengan bahasa induknya, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada bahasa Melayu mengandung konsep identitas kemelayuan, di mana dalam konsep identitas Melayu terdapat sistem tersendiri baik itu bahasa, adat istiadat dan unsur agama. Sedangkan bahasa Indonesia meretas semua suku, agama, ras dan golongan dengan identitas nasional. Kemudian bahasa Melayu murni tidak diperkaya dengan serapan bahasa-bahasa asing maupun bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia memiliki serapan-serapan tersebut. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antar sesama warga negara Indonesia yang berasal dari ragam suku, golongan, agama, dan ras. Sementara bahasa Melayu didaulat sebagai bahasa etnis di beberapa daerah yang ada di Indonesia, yang masih terus dilestarikan dan tidak bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Namun Indonesia tidak menolak atau fobia dengan Melayu, karena Melayu selain sebagai induk bahasa Indonesia, sebagian warga negara Indonesia juga beretnis Melayu yang mendiami beberapa daerah di Indonesia, dan bahasa Melayu di Indonesia terus dilestarikan tanpa dicampur aduk dengan bahasa-bahasa asing. Disinilah yang membedakan Indonesia dengan Malaysia. Manusia Indonesia berasal dari ras dan DNA yang berbeda-beda, suku, golongan, agama, dan daerah yang berbeda-beda pula, namun terikat dalam satu kesatuan yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, yang semuanya bersatu padu dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Oke, demikian sekilas video. Oke guys, berikut tadi cuplikan video yang cukup menarik ya, mengenai bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bangsa Melayu. Kesamaannya di mana sih gitu? Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu gitu. Kesamaannya di mana gitu? Kan udah jelas-jelas oke, I'm fine bencana gitu kan, intinya bahasa Indonesia emang berakar dari bahasa Melayu gitu. Cuman kita ulangi lagi ya di pembahasan ini, bahasa Indonesia itu adalah dalam isinya itu banyak serapan-serapan dari dialek-dialek bahasa lain gitu, bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa daerah-daerah dari suku Jawa, dari suku Sunda, Sumatera, Batak, bahkan Kalimantan atau Sulawesi, dari Papua juga kan, itu sudah bercampur di bahasa Indonesia. Itu yang dinamakan bahasa Indonesia dalam satu itu, campuran itu. Intinya bahan dasarnya adalah nasi, diracik, dicampur bumbu bawang merah, bawang putih, garam, cabai, terus kecap. Nah, jadinya apa? Yaitu nasi goreng misalkan. Itu Indonesia gitu, bahasa Indonesia gitu maksudnya. Sedangkan bahasa Melayu di Indonesia pun ada suku Melayu, ada bahasa Melayunya gitu. Itu bahasa Melayu yang ada di Indonesia tetap dilestarikan tanpa dicampur-campur gitu, bahasa Melayu aslinya gitu maksud. Jadi perbedaan Indonesia dan Malaysia mengenai bahasa itu jauh berbeda ya.
Gimana sih caranya menjelaskan kepada orang yang belum paham gitu, pada orang atau netizen-netizen yang nggak mau terima gitu. Oke teman-teman, gimana menurut teman-teman? Tolong tulis kolom komentar jika ada pendapat. Saya Junot, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan pengucapan kata atau penerangan atau pemahaman dari saya. Dan saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.